Shalom saudaraku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saudaraku, saya harap kita tidak sedang galau, stres, pusing, dan bahkan nggak bisa tidur berhari-hari karena apa yang kita alami. By the way, memang hari-hari ini banyak orang yang galau, banyak orang yang stres karena kalau kita lihat pun memang pandemi ini belum berakhir, sehingga banyak orang yang kemudian juga terus bergumul dengan kondisi kehidupannya, dengan pekerjaannya, dengan studinya, dengan berbagai hal yang harus dia hadapi di dalam masa-masa seperti ini. Di dalam Mazmur pasal yang ketiga, kita juga boleh melihat bahwasanya Daud juga sedang stres berat. Ketika kita membaca Mazmur pasal yang ketiga, saya bacakan beberapa bagian dari Mazmur ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Oh, sebuah pergumulan yang luar biasa yang saya yakin membuat Daud begitu tertekan, begitu stres, begitu pusing memikirkan bagian ini. Bagaimana tidak? Di awal disebutkan Mazmur ini ditulis ketika Daud lari dari kejaran Absalom, yaitu anaknya sendiri. Ini semakin memperparah tentunya pergumulan Daud. Kalau seseorang dikejar oleh musuhnya yang memang nggak ada hubungan apa-apa dengan dia, tapi membenci dia, ya itu suatu hal yang oke, wajar gitu ya. Tapi bagaimana kalau orang itu adalah anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri? Tentu itu sebuah pergumulan yang jauh lebih berat daripada itu. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan dengan begitu dalamnya pergumulan ini, Daud mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia galau, dia stres, dia tertekan dalam hidupnya. Tapi di ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Luar biasa. Setelah 2 ayat pertama, Daud mengungkapkan keluh kesahnya, pergumulannya, betapa dia tertekan. Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ayat selanjutnya langsung Daud mengatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku, Engkau kemuliaanku, bahkan Engkau Tuhan yang menjawab aku ketika aku berseru. Pertanyaannya, apakah kondisi Daud sudah ada perubahan pada waktu itu? Tentu tidak. Barusan dia ngomong, Tuhan, aku punya banyak lawan. Apakah Daud tiba-tiba sudah punya solusi jalan keluar? Belum juga. Kondisinya belum ada perubahan apa-apa, belum ada solusi, belum ada jalan keluar. Tetapi setelah Daud mengungkapkan keluh kesahnya, dia bisa langsung mengatakan, tetapi Engkau Tuhan, Engkau yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku, Engkau bahkan menjawab aku. Sebelum Daud menerima solusinya. Kenapa bisa begitu? Menarik. Kenapa bisa Daud mengungkapkan yang begitu luar biasa, seakan-akan 180 derajat berbalik dari apa yang dia katakan di awal tentang pergumulannya. Kita bisa melihat yang pertama, Daud itu tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah perisaiku, Tuhanlah perisaiku. Daud kenal benar siapa Tuhan, bahwasanya Tuhan akan membela orang benar. Jika Tuhan dikatakan, Tuhan Engkau perisaiku. Dan Daud juga dia tahu bahwasanya Tuhan akan dan sudah menjadi segala-galanya bagi dia. Dia katakan, Engkaulah kemuliaanku. Tuhan menjadi kemuliaan Daud. Daud meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, menjadi kemuliaan, menjadi glory baginya. Bayangkan begini, kalau ada orang yang meletakkan kemuliaannya kepada harta, kepada materi, kepada jabatan, kepada relasi, kepada kasih sayang orang, dan kemudian dia kehilangan hal itu, maka dia pasti akan tertekan. Kalau orang menaruh kepercayaannya, kemuliaannya kepada jabatan, dan kemudian dia kehilangan jabatannya, maka dia akan jatuh terpuruk. Kalau dia meletakkan kemuliaannya kepada sebuah kenyamanan di hidup, ketika dia kehilangan kenyamanan, maka dia akan terpuruk. Ketika seseorang meletakkan kemuliaannya kepada kasih sayang orang lain, dan kemudian orang itu hilang, orang itu meninggalkan dia, maka dia akan stres dan segala macamnya. Tetapi ketika Daud mengatakan, Engkau kemuliaanku Tuhan, dia meletakkan kemuliaannya di dalam Tuhan, maka dia tahu itu tidak akan pernah berubah. Apapun kondisinya, dia tetap bisa pegang Tuhan, menjadi bagiannya yang paling berharga. Sehingga sekali lagi tuh, Daud bisa mengatakan, aku membaringkan diriku lalu tidur. Wow,
tengah segala pergumulan hidupnya yang belum ada solusi, dia katakan, aku berbaring lalu aku tidur. Begitu tenang, begitu damai, sehingga dia bisa tidur ketika dia tahu siapa Tuhan baginya. Sehingga saya katakan demikian, orang beriman tidak dikendalikan oleh perasaan, tetapi mengendalikan perasaan dengan firman kebenaran. Sekali lagi, orang beriman tidak dikendalikan oleh perasaan, tetapi mengendalikan perasaannya oleh firman kebenaran. Kenapa orang bisa moody? Kenapa orang bisa galau? Kenapa orang bisa begitu tertekan dalam kehidupannya? Karena dia dikendalikan oleh perasaannya. Ketika dia sedih, maka dia dikendalikan oleh perasaannya, maka itu yang membuat orang semakin galau dan galau. Ketika ada problema, dia dikendalikan oleh perasaannya sehingga dia stres, gak bisa tidur berkepanjangan. Jangan salah paham, saya tahu dan saya percaya bahwasanya perasaan itu diberikan Tuhan sebagai suatu hal yang baik buat kita. Manusia diberikan sebuah perasaan, tapi bukan berarti manusia dikendalikan oleh perasaan. Tapi kita, manusia, yang harus mengendalikan perasaan kita. Misalnya, kalau saya marah kepada seseorang, kan saya nggak bisa langsung saya marah kepada dia, lalu saya mengungkapkan, saya melepaskan semua amarah saya dengan maki-maki dia, dengan mukul dia, kan nggak bisa. Kita harus mengendalikan perasaan kita. Demikian juga dengan perasaan-perasaan marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kita harus kendalikan amarah kita dengan firman kebenaran. Bagaimana mengendalikan perasaan kalau begitu? Di tengah segala kegundahan, kegalauan itu, sehingga itu tidak menyelimuti, tidak mengekang, tidak berkuasa atas kita. Sekali lagi, bagaimana kita mengisinya dengan firman kebenaran, dengan berita Injil. Di dalam Mazmur tadi, di bagian paling akhirnya, Daud mengatakan demikian, dari Tuhan datang pertolongan. Of Jehovah is this salvation. Di dalam Jehovah, di dalam Allah ada keselamatan. Daud meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang bela dia. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi dia, sehingga dia bisa tenang, dia nggak galau, dia nggak stres. Terlebih bagi kita, ketika kita sudah mengenal karya salib Kristus, di mana di dalam salib Kristus kita mendapatkan keselamatan kita, maka kita pun bisa tenang menghadapi apapun. Saya katakan demikian, ketika kita sudah mengenal salib Kristus, bahwasanya di dalam salib kita sudah mendapatkan keselamatan kita dari problema terbesar kita, yaitu maut dan dosa, dan kita diberikan sebuah keselamatan kekal, kehidupan kekal di dalam salib Kristus, maka adalah aneh dan tidak masuk akal dan tidak konsisten kalau kita sudah mempercayakan hal yang terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan kita, kehidupan kekekalan kita, kepada salib Kristus, tetapi tidak berani untuk mempercayakan hal yang lebih kecil dalam hidup kita kepada Dia. Sekali lagi, kalau kita mempercayakan hidup kita di dalam kekekalan, hal yang paling besar di dalam hidup kita itu kepada Tuhan, di dalam salib Kristus yang menjamin keselamatan kita, kita akan hidup kekal bersama dengan Dia, adalah aneh, tidak masuk akal, dan tidak konsisten kalau kita tidak mempercayakan kepada Dia juga hal yang lebih kecil daripada itu. Misalnya saya adalah seorang yang punya perusahaan besar, saya pandai mengelola keuangan, dan Anda kenal baik dengan saya. Kemudian Anda mempercayakan kepada saya 100M, jumlah yang sangat besar untuk saya kelola. Dan kemudian saya terbukti bisa mengelola uang Anda dengan baik, dan bahkan saya memberikan sebuah hasil yang berkali-kali lipat kepada Anda. Kalau Anda sudah mempercayakan 100M kepada saya, apakah Anda tidak bisa dan tidak berani mempercayakan uang 1 juta kepada saya? Ketika kita sudah mempercayakan kepada Kristus hal yang jauh lebih besar daripada pekerjaan kita, daripada relasi kita, daripada studi kita, yaitu keselamatan hidup kita, apakah kita tidak mau mempercayakan hidup kita sehari-hari kepada Dia? Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwasanya Engkau adalah Allah yang membela kami. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Kami kenal siapa Engkau, Engkau sang perisai kami, dan kami mau menempatkan Engkau sebagai harta kami yang paling berharga, karena di dalam Engkau kami mendapatkan kemuliaan kami mendapatkan keselamatan kami, hal yang jauh lebih besar daripada apapun ada di dalam Engkau. Dan kami percayakan hidup kami, keselamatan masa depan kami, kehidupan kekal kami di dalam Engkau.
Maka ketika kami meyakini hal itu sebagai orang percaya, maka akan sangat mengherankan kalau kami justru diliputi oleh kegalauan karena hal-hal kehidupan kami sehari-hari. Akan sangat mengherankan kalau kami masih dipusingkan dan dibuat galau, stres, tertekan sampai nggak bisa tidur oleh karena pekerjaan kami, oleh karena studi kami, oleh karena relasi kami dan segala macamnya. Tuhan ingatkan kami akan berita Injil Kristus yang kiranya boleh senantiasa menguatkan kami, membuat kami bisa tenang, damai di dalam Engkau, karena kami sudah mempercayakan yang paling besar atas hidup kami di dalam Tuhan. Maka hal-hal yang kecil, makan minum kami, apapun itu, kami percaya Engkau pun juga tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gak akan lepaskan kami begitu saja. Terima kasih Bapa, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berikan kami ketenangan dan damai di dalam Engkau. Dalam nama berdoa, amin. Tuhan menyertai dan menolong kita senantiasa.